Adik-adik Sobat Eksis, teh dan kopi hampir menjadi minuman wajib orang Indonesia. Sedang sakit, minum teh. Kedinginan, minum teh. Ingin begadang, minum kopi. Sehingga teh dan kopi menjadi minuman yang lekat dengan keseharian kita sehari-hari. Tetapi, tahukah kalian bahwa teh dan kopi bukan merupakan tanaman asli Indonesia? Adanya kebiasaan minum teh dan kopi orang Indonesia itu lekat dengan adanya peristiwa kultur stelsel atau tanam paksa pada saat masa penjajahan dahulu. Jadi masa lalu nggak melulu harus dilupakan, tetapi kita juga harus mempelajari masa lalu ataupun masa lampau agar kita bisa mengerti suatu proses kejadian ataupun mengapa peristiwa itu bisa terjadi dan bagaimana dampaknya. Seperti dampak dari adanya kultur stelsel pada saat penjajahan dahulu, sehingga teh dan kopi menjadi tanaman penting di Indonesia dan menjadi minuman wajib orang Indonesia sehari-hari. Untuk memahami dan mengerti ataupun mempelajari tentang kehidupan manusia pada masa lalu ataupun masa lampau, kita membutuhkan suatu ilmu yang disebut sebagai ilmu sejarah. Sejarah itu berasal dari bahasa Arab yakni syajaratun yang artinya pohon dan berkembang dalam bahasa Melayu menjadi syajarah. Sedangkan dalam bahasa Inggris kata sejarah itu dinyatakan dalam history. Adik-adik Sobat Eksis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah mengandung 3 arti, yakni yang pertama, asal-usul ataupun keturunan silsilah, yang kedua, peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, dan yang ketiga, pengetahuan ataupun uraian peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Asal kalian tahu adik-adik Sobat Eksis, ilmu sejarah lahir dari serangkaian perang besar antara Persia dan Yunani kuno. Hah, apa hubungannya perang ini dengan sejarah, Kak? Nah, hubungannya adalah kita bisa mengetahui tentang perang Persia dan Yunani kuno itu berkat adanya catatan yang dicatat oleh sejarawan bernama Herodotus. Herodotus mencatat setiap detail informasi tentang perang antara Persia dan Yunani kuno, dan catatan itu dinamakan dengan historia. Lalu dari hal tersebut lahirlah ilmu sejarah atau yang bisa kita sebut dengan history. Lalu, mengapa Kak kita harus mempelajari sejarah? Setiap peristiwa bahkan bangunan-bangunan kuno itu memiliki perjalanan sejarahnya masing-masing. Setiap sejarah yang ada itu memiliki nilai-nilai yang bisa diambil pembelajaran bagi manusia. Penting untuk manusia mempelajari sejarah karena dengan sejarah kita bisa mengetahui kejadian masa lampau dan mempelajari apa saja yang terjadi serta bagaimana dampaknya pada manusia. Nah, berikut ini adalah kegunaan ilmu sejarah. Kegunaan ilmu sejarah. Yang pertama, membantu memahami identitas. Dengan mempelajari sejarah, kita bisa mengetahui bagaimana suatu kelompok, organisasi, ataupun suatu negara bisa terbentuk dan berkembang dari waktu ke waktu. Sehingga kita bisa memahami identitas suatu kelompok dari proses pembentukan pendiri hingga orang yang terlibat dan peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua, meningkatkan wawasan dunia dan masyarakat. Dengan mempelajari sejarah, maka akan membantu manusia untuk memahami dunia dan bagaimana perilaku masyarakat di setiap negara. Manfaat belajar sejarah yang lainnya adalah memberikan gambaran mengenai berbagai aspek yang ada di dunia ini dengan lebih jelas, mulai dari sejarah kerajaan, pemerintahan, perilaku sosial, dan budaya masyarakat, perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Dengan belajar sejarah, kita akan mendapatkan wawasan yang lebih banyak tentang dunia dan sekelilingnya. Yang ketiga, membantu memahami masalah yang terjadi. Beberapa peristiwa yang terjadi di masa sekarang ada hubungannya dengan sejarah di masa lampau. Dengan memahami peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, maka dapat menjadi refleksi untuk melihat apa yang terjadi saat ini. Yang keempat, membantu memahami dunia dan masyarakat. Sejarah membantu manusia memahami dunia dan perilaku masyarakat. Sejarah memberikan gambaran yang jelas mengenai berbagai aspek yang ada di muka bumi. Yang kelima, melatih untuk lebih kritis. Dengan mempelajari sejarah, akan melatih seseorang untuk berpikir kritis, sebab sejarah mengandung hukum kausalitas atau sebab akibat.
Mempelajari banyak sejarah akan membuat seseorang semakin penasaran dengan apa yang dia pelajari dan baca. Apalagi ketika menemukan kasus yang membuat penasaran, sehingga akan melatih orang untuk berpikir lebih kritis. Yang keenam, lebih menghargai sejarah karena dia berharga. Suatu peristiwa tidak akan lepas dari peristiwa masa lampau. Dengan mempelajari sejarah, maka kita bisa menghargai peristiwa masa lampau yang berharga terhadap suatu kelompok ataupun seseorang. Setelah kita mempelajari tentang pengertian dan kegunaan dalam ilmu sejarah, sekarang kita belajar tentang aspek penting yang ada dalam sejarah. Ada 3 aspek penting yang ada dalam sejarah, yakni manusia, ruang, dan waktu. Yang pertama, kita akan belajar tentang manusia dan sejarah. Manusia dan sejarah itu merupakan aspek yang tidak bisa dipisahkan, karena manusia itu sebagai pelaku, penggerak, dan saksi sejarah. Manusia sebagai pelaku itu karena manusia sebagai aktor dalam sejarah. Sedangkan manusia sebagai penggerak karena biasanya sejarah itu mengisahkan tentang kehidupan manusia itu sendiri. Dan yang terakhir, manusia sebagai saksi sejarah. Karena manusia itu yang mengetahui tentang peristiwa yang terjadi tetapi tidak terlibat secara langsung. Yang kedua, kita akan belajar tentang ruang dan waktu dalam sejarah. Ruang atau dimensi spasial merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa dalam proses perjalanan waktu. Sedangkan waktu atau dimensi temporal merupakan konsep penting yang ada dalam sejarah karena selalu ada dalam peristiwa manusia dan berjalan secara kontinu. Konsep waktu memiliki 2 makna di dalamnya, yakni makna denotatif atau makna sebenarnya dan makna konotatif ataupun makna subjektif. Makna denotatif itu berarti kesatuan waktu seperti detik, menit, ataupun jam. Sedangkan makna konotatif berarti waktu sebagai konsep. Contohnya tentang konsep zaman Belanda. Dalam makna denotatifnya itu berarti zaman Belanda terjadi pada tahun 1800-an. Sedangkan pada makna konotatifnya, zaman Belanda adalah zaman yang sudah terjadi sangat lampau ataupun masa lalu. Waktu memiliki keterkaitan antara peristiwa dan pembabakan sejarah. Berikut ini adalah keterkaitan waktu dengan peristiwa. Yang pertama, kesinambungan. Konsep kesinambungan ini dapat terjadi jika suatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi dari lembaga-lembaga lama. Maksudnya, meskipun masyarakat sudah mengambil pembelajaran yang ada di masa lalu, tapi mereka tetap mengembangkannya dan diterapkan pada masa sekarang ini. Misalnya, pada masa lampau terdapat sistem patrimonialisme atau bentuk pemerintahan yang mana semua kekuasaan mengalir langsung ke penguasa, yang kemudian dilanjutkan menjadi sistem kolonialisme. Hal tersebut membuktikan bahwa sejarah ternyata tetap berkesinambungan dengan hal-hal di masa lampau meskipun sudah terlewati banyak waktu. Yang kedua, perkembangan. Perkembangan masyarakat terjadi apabila secara berturut-turut masyarakat bergerak dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Biasanya, masyarakat akan berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Yang keempat, perubahan. Konsep perubahan ini dapat terjadi jika dalam suatu masyarakat berhasil mengalami suatu pergeseran atau perubahan. Biasanya, konsep perubahan ini terjadi secara besar-besaran dan dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, konsep perubahan ini juga dapat terjadi akibat adanya pengaruh dari luar. Yang kelima, pengulangan. Dalam konsep pengulangan ini, dapat terjadi jika suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau itu terjadi lagi di masa selanjutnya. Misalnya, jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa. Peristiwa ini terjadi kembali di mana Presiden Soeharto turun dari jabatan juga akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Lalu kita akan belajar tentang keterkaitan waktu dengan pembabakan sejarah. Dalam mengkaji sejarah, salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah waktu, karena waktu merupakan salah satu unsur pokok dalam pembuktian suatu peristiwa itu termasuk sejarah atau bukan. Apabila suatu peristiwa hanya terjadi dari tokoh atau pelaku sejarah serta tempat, sedangkan waktunya tidak diketahui secara jelas atau pasti, maka peristiwa tersebut dikategorikan sebagai dongeng atau legenda belaka. Dalam mengkaji ilmu sejarah, dari segi waktu sejarah itu dibagi menjadi beberapa periode atau babak, sehingga pembabakan sejarah adalah salah satu proses strukturisasi dalam sejarah dengan pembagian atas beberapa zaman atau babak ataupun periode.
Pembagian periodisasi ini merupakan inti dari cerita sejarah. Oh iya adik-adik Sobat Eksis, karena sejarah digunakan untuk mengetahui suatu peristiwa dan pengalaman umat manusia pada masa lampau, maka sejarah tidak bisa disusun secara sembarangan loh. Harus ada konsep berpikir yang dilakukan oleh sejarawan agar sejarah itu bisa disusun secara sistematis dan menyeluruh. Ada 3 konsep berpikir pada sejarah, yakni konsep berpikir kronologis, konsep berpikir diakronis, dan konsep berpikir sinkronis. Yang pertama, berpikir kronologi. Kronologi mengandung arti pengetahuan tentang urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa. Pengetahuan ini sangat penting dalam pelajaran sejarah yang selalu menekankan perlunya mengurutkan seluruh kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktunya, yakni menempatkan kejadian atau peristiwa yang terjadi lebih dahulu daripada yang terjadi kemudian. Berpikir kronologi sangat menekankan keterkaitan antara peristiwa yang pertama dengan yang kedua dan selanjutnya. Yang kedua, berpikir diakronis. Diakronis berasal dari bahasa Yunani, dia artinya melintasi atau melewat, dan kronos yang berarti perjalanan waktu. Diakronis dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak dapat berdiri sendiri atau timbul secara tiba-tiba. Berpikir dengan pendekatan diakronis adalah salah satu pendekatan yang menganalisis evolusi atau perubahan sesuatu dari waktu ke waktu yang memungkinkan seseorang untuk menilai bagaimana suatu perubahan itu terjadi sepanjang masa. Konsep diakronis melihat bahwa peristiwa dalam sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Melalui proses inilah, manusia dapat melakukan perbandingan dan melihat perkembangan sejarah kehidupan masyarakatnya dari zaman ke zaman berikutnya. Yang ketiga, berpikir sinkronis. Sinkronis berasal dari bahasa Yunani yakni shin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu ataupun masa. Pengertian berpikir sinkronis dalam sejarah adalah mempelajari atau mengkaji struktur ataupun karakter suatu peristiwa sejarah dalam kurun waktu tertentu atau dibatasi oleh waktu. Sinkronis dalam sejarah adalah kajian yang lebih menitik beratkan pada meneliti gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa tetapi dengan waktu yang terbatas. Sebagai contoh, seseorang sejarawan ingin menyusun sejarah perekonomian bangsa Indonesia pada zaman Jepang. Hal yang akan dia lakukan adalah meneliti gejala atau fenomena perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia yang terjadi pada masa pendudukan Jepang. Cara berpikir sinkronis akan mengajarkan untuk lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu terhadap peristiwa atau kejadian pada waktu tertentu.